Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab gerak parabola. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan jangkauan maksimum peluru yang ditembakkan dari atas sebuah gedung. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah peluru ditembakkan dari atas gedung setinggi 64 meter dengan kecepatan 40 meter per second pada sudut elevasi 53 derajat. Pertanyaannya, waktu mencapai tanah dan jangkauan maksimum peluru itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sebuah gedung, diketahui di soal bahwa tingginya itu sama dengan 64 meter. Ini kita simbolkan sebagai 0, yaitu ketinggian awal peluru karena peluru ditembakkan dari atas gedung ini, yang mana diketahui di soal bahwa kecepatan awal peluru 40 meter per second dan sudut elevasinya 53 derajat. Ketika ditembakkan kira-kira lintasannya sebagai berikut. Nah, peluru ini mencapai tanah ya Sobat 100. Jadi yang ditanya jangkauan maksimumnya berapa, lalu waktu yang diperlukan agar sampai di tanah itu berapa. Nah Sobat 100 masih ingat ya syarat yang harus dipenuhi ketika di sini ada peluru atau objek bergerak gerak parabola. Agar sampai ke tanah, syarat yang harus dipenuhi adalah posisi vertikalnya itu harus sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kita tulis ulang di sini. Agar peluru mencapai ke tanah, maka posisi akhir dari peluru Y itu harus sama dengan 0. Karena ini kita ingin menghitung Y-nya sama dengan 0, masukkan formula dari Y. Nah, peluru kan ditembakkan dari atas gedung, ada Y0-nya, sehingga formula Y-nya kita tuliskan di sini. Y0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat harus sama dengan 0. Sobat 100 masukkan angkanya. Y0 nya adalah 64 meter, V0Y ini berarti 40 sinus 53 derajat ya. T nya dicari, G kalau di soal tidak diketahui nilainya 10 meter per second kuadrat. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 64 ditambah 40 sinus 53 derajat T min 5T kuadrat. 5T kuadrat itu diperoleh dari yang ini, minus setengah GT kuadrat. Jadi G-nya angkanya adalah 10 kalikan setengah ketemu 5 ya. Nah, karena di sini bentuknya adalah persamaan kuadrat, yang mana bentuk kuadratnya adalah negatif 5T kuadrat, ini boleh Sobat 100 tulis ulang agar yang T kuadratnya bertanda positif. Jadi kalau kita tulis ulang bentuknya sebagai berikut, yaitu 5T kuadrat minus 32T minus 64 sama dengan 0. Minus 32T itu dari yang 40 sinus 53 derajat T ya. Jadi sinus 53 derajat itu 0,8. 0,8 kalikan 40 ketemu 32. Nah, ini silakan Sobat 100 selesaikan persamaan kuadratnya. Bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, bisa pakai rumus ABC atau difaktorkan. Kalau difaktorkan kira-kira bentuknya sebagai berikut, yaitu 5T plus 8 kalikan T min 8, hasilnya sama dengan 0. Jadi Sobat 100 cek, 5T kali T ketemu 5T kuadrat, 8 kalikan minus 8 ketemu minus 64. Lalu yang variabel T ya, 5T kali negatif 8 itu adalah negatif 40T, ditambah 8T ketemunya negatif 32T. Jadi ini pemfaktorannya benar. Nah, karena di sini Sobat 100 ingin menghitung waktu, Sobat 100 harus paham ya, nilai waktu itu selalu bertanda positif. Jadi yang solusi bertanda negatif ini kita abaikan, kita ambil yang solusi bertanda positif. Jadi kita ambil yang T negatif 8 sama dengan 0. Karena T negatif 8 sama dengan 0, maka solusinya adalah T sama dengan 8 second. Ini jawabannya ya Sobat 100 untuk menentukan waktu mencapai tanah. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kita simpan dulu. Nah, kalau waktunya sudah dapat, maka untuk menghitung jangkauan maksimum di sini Sobat 100 langsung hitung menggunakan tinjauan gerak horizontal. Yang mana untuk menghitung X, formulanya adalah X sama dengan V0X kalikan T. V0X itu berarti V0 cos theta. V0 nya 40, tetanya 53. Waktunya tadi sudah kita hitung 8 second. Sehingga X sama dengan 40 cos 53 derajat kalikan 8. Ini tinggal dihitung saja ya Sobat 100. Kosinus 53 derajat adalah 0,6. 0,6 kalikan 40 ketemu 24. 24 kalikan 8. Ketemu berapa? Ketemu jangkauan maksimumnya itu sama dengan 192 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada peluru ditembakkan dari atas gedung, diketahui ketinggian gedung, diketahui kecepatan awal peluru, diketahui sudut elevasi, ditanya waktu peluru mencapai tanah dan jangkauan maksimum peluru,
Maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama Sobat 100 harus paham ya, peluru mencapai tanah itu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi gunakan formula Y, yang mana ini kita catat dulu syaratnya Y sama dengan 0. Ini ditandai dulu ya. Yang mana formula Y adalah Y0 plus V0YT min setengah GT kuadrat. Sobat 100 masukkan Y0 nya, V0Y itu berarti V0 sinus theta, lalu G gunakan 10 kalau di soal tidak diketahui. Nanti Sobat 100 akan ketemu persamaan kuadrat seperti ini. Silakan Sobat 100 selesaikan persamaan kuadratnya. Bisa 3 cara ya, bisa pemfaktoran, bisa yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga pakai rumus ABC. Nah ingat, untuk menghitung waktu ini solusinya harus bertanda positif. Nanti kalau ketemu solusi yang bertanda negatif ini diabaikan saja. Ini langkah pertama, Sobat 100 menghitung waktu mencapai tanah. Nah kalau sudah dapat waktunya sekian second, yang kedua untuk menghitung jangkauan maksimum tinggal gunakan tinjauan gerakan horizontal, yang mana di sini maksudnya adalah menghitung X-nya. Formula dari X adalah sama dengan V0X kalikan T. Sobat 100 ingat ya, V0X itu berarti V0 cos theta. V0 nya masukkan, theta nya masukkan, waktunya tadi sudah kita hitung. Nah ini tinggal dihitung saja, nanti ketemu ya. Jangkauan maksimum adalah sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.